Apa perlu upgrade? Nggak perlu sih. Halo guys, kembali lagi bersama gue Arif Napitu di channel kesayangan kita Mixmax RC Drift. Oke teman-teman, di konten kali ini gue mau bahas tentang tips atau cara untuk upgrade kit kalian agar tidak boncos. Oke, nah di video sebelumnya gue sudah mereview kit gue ini dari awal gue main sampai sekarang. Dan itu gue terus upgrade pelan-pelan sampai seperti ini. Buat kalian yang belum nonton, coba kalian cek dulu videonya yang minggu lalu. Situ gue udah mereview si kit ini. Oke, dan gue juga disclaimer di konten ini yang gue ucapkan, yang gue sampaikan adalah semua hasil dari yang gue jalani sewaktu awal gue main RC Drift sampai dengan sekarang. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita buka. Oke, jadi ini teman-teman, buat kalian para pemula, mungkin kalian bertanya, setelah beli kit, apa perlu upgrade? Nah, itu jadi pertanyaan. Sebenarnya kalau kalian hanya main di rumah, di halaman rumah, ya nggak perlu sampai upgrade. Pakai aja yang standar-standar. Jadi kalau kalian mau main ke komunitas seperti yang di Jakarta ini, kita ada di Blok M, ada juga yang di Bekasi. Nah, kalau kalian main di sana, kalian bakalan melihat kit-kit yang begitu bagus-bagus ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian pasti ngelihat mereka juga mainnya bagus. Nah, kenapa mereka mainnya bagus? Ya, salah satunya itu upgrade part. Jadi upgrade part itu adalah untuk penunjang kita main. Maksudnya penunjang cara kita bermain gitu. Oke. Yang pertama tips dari gua adalah upgrade spacer. Nah, kalau kalian tahu spacer itu yang ring-ring kecil ini spacer, nggak kelihatan ya. Pokoknya ring-ring kecil untuk pembatas di bagian arm, di bagian ya khususnya di bagian arm, knuckle itu pasti ada spacernya teman-teman. Oke, nah kenapa gua sarankan kalian pertama-tama itu upgrade-nya spacer? Kan om gua udah siapin duit, gua punya duit nih, tapi kenapa lu saranin gua hanya spacer gitu? Oke, nah efeknya spacer itu teman-teman, kenapa gua sarani awal-awal itu kalian ganti spacer? Itu kalau kalian beli baru, maksudnya kalau kalian beli kit baru, itu pasti bahannya semua plastik untuk yang YD2 basic ya, yang YD2 S plus ke bawah itu si spacernya itu pasti masih plastik. Nah, kenapa gue saranin pakai yang aluminium? Itu biar si pergerakan kaki-kaki itu nggak ada yang seret seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kan enak nih, nggak ada yang seret. Nah, kalau kalian masih pakai plastik, ini kemungkinan bisa berpotensi seret. Nanti ada yang nyangkut gini, nggak sampai turun ke bawah, ada yang pas dinaikin dia masih di atas gini, nggak mau turun. Nah gitu, jadi itu menghalang pergerakan si kaki-kaki kit kita ini. Itu ya, itu yang pertama spacer. Oke, yang kedua yang gue saranin itu adalah shock seperti ini. Tapi kalau kalian belinya shocknya sudah upgrade, udah seperti ini, udah pakai big bore, itu nggak masalah, itu sudah oke. Nah, kalau yang jadi masalah itu sewaktu kit kalian itu pakai yang plastik. Kenapa yang plastik bisa bermasalah? Karena si
tabungnya itu kan masih plastik tuh. Jadi si oli di dalam itu rentan untuk rembes, atau sewaktu kita nutup cupnya ini itu gampang selek, terus si membrannya jadi cepat rusak. Itu teman-teman ya. Itu yang tips yang kedua, upgrade si shock. Nah, untuk yang ketiga, bentar, gue pasangin. Risih nih ngeliatnya. Oke, yang ketiga itu bagian steering. Steering itu maksud gue yang ini, yang menggerak, yang dari servo ke steeringnya ini. Nah ini. Nah, kalau punya kalian itu masih plastik yang bukan seperti ini, kenapa gue saranin ganti? Karena itu kan daya tarik menarik tuh. Kalau kita belok kan dia tarik menarik. Jadi kalau dia masih plastik, dia itu bakalan ada kayak melar gitu. Beberapa mili pasti ada melar-melarnya kalau plastik. Nah, disarankan untuk kalian ganti yang aluminium biar lebih stiff gitu. Jadi dibawa ke kiri, ke kanan dia tetap gitu, mau ngikut terus. Ketimbang kalian yang pakai yang plastik. Nah, terus pertanyaan, itu kan ada dua versi, ada beberapa versi maksudnya ya, yang ada yang kayak punya gua gini, yang slide, terus ada yang crank, yang berbentuk apa ya, seperti gini dia, terus ada yang berbentuk T ya, direct langsung gitu. Kalau menurut gue sih semuanya bagus ya, yang mana juga mau kita pakai oke-oke aja. Yang penting kalian kenal fungsinya dan cara menggunakannya si steering itu aja. Oke, lanjut yang keempat. Nih, suspension mounting. Jadi kalau kalian masih kitnya yang standar, coba kalian ganti yang ininya yang aluminium maksudnya ya. Ya sama dengan si yang gua bahas tadi, agar lebih stiff aja sih. Karena kalau plastik kan lama kelamaan kita pakai itu pasti ada kayak apa ya, dibilang kayak memuai gitu dia ya. Jadi disarankan ganti yang alu. Oke, yang jadi pertanyaan, apa perlu kita upgrade keseluruhan? Ya seperti yang gue sampaikan tadi di awal, upgrade itu adalah penunjang cara atau gaya kita bermain. Sewaktu gaya kita bermain pengen lebih, nah itu pasti ada part yang harus kita upgrade. Oke, tips yang selanjutnya dari gue, kita upgrade knuckle. Sini teman-teman, upgrade knuckle. Kenapa gue saranin upgrade knuckle? Nah, di knuckle ini kan riskan juga terhadap tarik menarik dari kanan ke kiri gitu teman-teman ya, dari steering ke ban itu pasti ada tarik menarik. Jadi ini juga rentan dengan material plastik karena dia bisa memuai gitu. Untuk si lubang-lubang si ball end-nya juga itu kalau kalian rajin bongkar pasang itu pasti cepat dol. Makanya kita saranin pakai yang si aluminium. Banyak tipe-tipenya. Kalau untuk itu nanti pembahasan selanjutnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya sama, maksud gua si knuckle depan sama knuckle belakangnya itu sama. Tapi kalian bisa ganti satu persatu aja, tapi yang terpenting itu bagian depan dulu karena si penggerak depan itu lebih riskan terhadap gesek-gesekan, tarik-tarikan. Oke. Nah, di selanjutnya di arm ini teman-teman. Ini sama juga, kalau dia yang materialnya masih pakai plastik, sama untuk bagian depan ini pasti ada tarik menarik dan itu rentan untuk memuai, dan lubang-lubang bautnya itu juga rentan untuk dol.
makanya kita upgrade ke si aluminium. Kalian bisa pakai yang merek Yokomo juga ada, kalian bisa juga pakai yang Refdi, tapi yang gua rekomendasikan sih seperti yang gue pakai Refdi, itu lebih enak ketimbang Yokomo yang nanti gue tampilin fotonya di sini. Gue nggak bisa sebutkan, nanti gue tampilin fotonya. Oke? Yang belakang juga kita upgrade ke material yang lebih bagus lah. Kayak gue ini kayaknya sih plastik atau apa gitu ya, cuman kayaknya lebih bagus yang punya Refdi. Tetapi untuk lubang dratnya kalian juga harus hati-hati, karena ya material plastik itu pasti lebih rentan ya gitu. Tapi untuk si punya Refdi ini sih enak. Ada yang aluminium ada, cuman selain mahal terus agak berat sih menurut gue sendiri. Jadi gue lebih senangnya pakai yang ini. Oke, dan yang selanjutnya, yang terakhir, kalian bisa upgrade elektronik. Kalau kalian belum bisa upgrade untuk keseluruhan elektronik, alangkah baiknya kalian upgrade yang bagian steering dulu. Steering, maksud gua servo sama gyro, gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena di sini sangat menentukan gimana pergerakan mobil kalian itu di bagian depan. Kalau si servonya yang kurang bagus ya seperti itu juga lah permainan kita. Oke? Nah, yang selanjutnya kalian bisa upgrade di bagian combo ISC dan motor. Kalau ini sih dapur pacu ya, si pengontrolnya itu bagian depan. Kita bagian belakang ini hanya pendorong aja gitu. Jadi kalian bisa pakai brand-brand apa aja, tapi ya kalau kalian mau yang bagus, untuk drift kalian bisa cobain yang punya Yokomo, yang punya Refdi, yang punya Akufans. Kalau di sini gua akan pakai Akufans, kombonya Akufans, lebih smooth aja dan lebih familiar dengan teman-teman. Kita bisa sharing-sharing gitu dengan setting. Oke? Mungkin seperti itu aja ya. Jadi apalagi yang perlu kita update? Oh ya, pelek juga teman-teman ya. Kalian juga harus tahu si pelek ini enak atau enggak. Oh iya teman-teman, gua mau kasih tahu ke kalian, nggak usah buru-buru untuk upgrade keseluruhan. Bisa bagus kalau kalian bisa langsung full option, itu bagus. Tapi kalau untuk kalian yang masih baru-baru main, pakai aja dulu kit standarnya. Kalian rasakan kit kalian itu seperti apa. Nanti selama kalian bermain, kalian pasti bisa ngerasakan kit kalian itu seperti apa. Nah, sewaktu itu kalian upgrade, kalian pasti merasakan hasil yang kalian upgrade gitu loh. Maksud saya, coba pakai dulu kit kalian yang standar itu. Setelah kalian bisa main, kalian ganti satu partnya, satu-satu aja, satu partnya, kalian rasakan perbedaannya ada nggak gitu. Gua jamin sih kalau pengalaman gua itu banyak banget perbedaannya. Sewaktu gua ganti spacer itu aja berasa loh, spacer itu berasa. Terus gua ganti shock apalagi, terus gua ganti steering itu lagi makin parah rasanya, lebih enak jauh. Apalagi waktu gua ganti knuckle, jadi lebih stiff gitu. Jadi untuk penempatan sudut-sudut yang kita tuju itu lebih akurat aja gitu teman-teman. Gitu juga sewaktu gua ganti motor, ganti ISC, itu semua berasa. Jadi kalau bisa dibilang sih pengalaman gue membangun ini, setiap apa yang gue ganti itu berasa di jari-jari gue. Jadi gue hafal sewaktu gue pakai knuckle ini rasanya seperti apa, sewaktu gue pakai shock ini rasanya seperti apa,
sewaktu gue ganti, ini kebetulan shock gue yang ini punya Axon, rasanya seperti apa gue tahu. Sewaktu gue pernah pakai Yokomo itu tahu juga bagaimana rasanya. Jadi itu ya teman-teman, jadi nggak usah buru-buru pengen upgrade semua. Kalau kita anak baru sih memang kayak gitu ya, gue juga dulu gitu sih, gue siapin duit, gue spare duit. Pas gue sharing-sharing ke teman-teman di Blok M, gue mau upgrade nih, upgrade apa? Lah disuruh spacer. Kecewa penonton pokoknya. Ya akhirnya gue ikutin aja karena gue berpikir mereka lebih pengalaman gitu kan ya. Jadi gue ikutin aja, gue ganti spacer. Bukan. Gue disuruh nikmatin aja dulu kit gue yang ada gitu dengan settingan yang sudah bisa dipakai gitu. Nanti kalau sudah bisa main dan akhirnya gue bisa main, gue disaranin pakai upgrade spacer. Gue agak gimana gitu waktu dengernya disuruh ganti spacer. Tapi ya oke sih, gue ganti spacer, gue tahu rasanya di mana. Mobil gue itu lebih lincah gitu, mau kemana lebih enak gitu, lebih ringan. Nah sewaktu ganti yang lain, ya seperti itulah teman-teman. Jadi nggak usah terlalu berburu, nggak usah terlalu terburu-buru buat upgrade ini, nggak usah, nikmatin aja upgrade-nya pelan-pelan. Jadi kantong kita juga nggak terlalu jebol. Kita juga bisa menikmati kit kita gitu. Iya teman-teman ya. Oke. Mungkin itu aja sih yang bisa gue bagiin ke kalian. Nggak usah terlalu nafsu untuk upgrade. Nikmatin aja kitnya. Oke. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.